sore buat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini kita bakal nggak nge-review motor ya, jadi kita sedikit cerita tentang acara Parjo, keseruan Parjo kemarin. Seperti video sebelumnya, pastinya teman-teman udah pada nonton ya. Kalau yang belum nonton, langsung cek aja. Jadi perjalanan kemarin, keseruan kita, ngantuknya kita, gobloknya kita, konyolnya kita di perjalanan itu udah tayang di video sebelum ini. Jadi kemarin tuh menempuh jarak kurang lebih 1000 km pulang pergi dengan jalur darat ya, dan kita kalau nggak salah nyampe Parjo itu tanggal 1 ya. Kita tanggal 1 kita langsung datang di Parjo karena udah dari schedule yang kita susun itu udah melenceng jauh cuy. Jadi lucu banget lah. Jadi target kita perjalanan kurang lebih 16 sampai ya paling lama 20 jam lah ya. Tapi ternyata ya ketemu teman di rest area lah, akhirnya ngopi, yang ketemu rest area bagus, keren, akhirnya kita berhenti santai-santai dulu, mandi dan sebagainya. Jadi harusnya datang nggak sampai 20 jam dari Banyuwangi ke Jakarta, dan akhirnya tahu nggak berapa jam? 36 jam cuy. Mantap banget deh rasanya. Jadi kita sampai di Parjo itu tanggal 1 jam, kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 malam cuy. Karena kita jauh ya dari Banyuwangi, jadi otomatis kita langsung loading barang di TMI alias di Parjo itu. Dan kita loading itu sendirian. Teman-teman yang dari Jakarta, ada Mika, ada teman-teman pun ya, sebelah Heroes Motorcycle dan sebagainya, ada Rainbow dan sebagainya, itu belum ada yang loading. Jadi kita kayak orang bego gitu, loading sendirian. Kita pasang semuanya boot kita open boot ada 2 ya. Jadi nomor 9 dan 10 kita pasangin, kita desain semuanya, dan akhirnya kita tetap nggak kuat nyelesain karena tim semuanya udah pada ngantuk juga. Akhirnya kita tidur bentar di boot itu. Jadi saya tidur di mobil, yang teman-teman lainnya ada di mobil dan ada di boot. Dan akhirnya kita lanjutin tuh di pagi, kita nantau lah karena kita bawa 4 motor. Jadi ada BMX 2, chopper 1, dan yang satunya itu rolling chassis British style. Jadi dari semuanya itu unit ready stock yang bakal kita jual. Dan kita bawa merchandise itu lumayan banyak, dan alhamdulillah peminat di Parjo itu banyak banget untuk merchandise kita. Dan setelah dekor itu selesai, kita kalau nggak salah itu jam berapa ya, jam 2-an paling ya, kita benar-benar selesai itu jam 2, dan kita masih nunggu kipas angin datang cuy, karena gila Jakarta nih, saya dan tim semuanya gosong. Mana Satria mau nikah lagi ya kan, dia bingung sekali kalau ntar di Wade gitu dia hitam dan istrinya putih kayak kopi sama susu cuy. Jadi bodo amat lah ya. Yang kalau saya hitam mah bodo amat karena udah nikah, jadi aman. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pasang kipas angin, kita order dulu di sana, dan harusnya kita udah bisa cabut ke Depok. Kita harus nungguin kipas angin kurang lebih 2 jam karena tempatnya jauh, mungkin ya kena macet juga ya gosennya. Datang kita langsung custom itu kipas angin di tempat, karena kebetulan memang kita bawa alat lengkap ya, kayak gerinda, kita bawa bor dan sebagainya untuk perlengkapan dekorasi boot kita cuy. Jadi nggak ada kesulitan untuk pemasangan hal-hal kecil gitu. Terus kita benar-benar selesai dari Parjo itu kalau nggak salah jam 4 sore atau jam 5 ya, saya lupa. Kurang lebihnya kita perjalanan langsung ke Depok, ke salah satu teman saya. Kita mampir ke Ari SAC, tentunya teman-teman udah pada tahu lah siapa Ari SAC kan, cek aja di Instagramnya. Kita ngobrol karena bakal ada project bareng dia, dan ngobrol-ngobrol nggak terasa makan malam juga di sana bareng timnya SAC, bareng tim Enggal Modified juga. Jam 9 tepat atau lebih kita lanjut jalan Depok juga, dekat dari tempatnya Ari, cuma beberapa kilometer, mampir ke tante saya. Kebetulan keluarga kita banyak juga di Jakarta ya, dari keluarga bapak saya gitu. Mampir ke Depok, ngobrol, ngopi-ngopi sama babe, sama tante. Jam 12 kita cabut ke Bogor cuy, kita nginep di hotel dulu, dan paginya kita jalan ke Kakek karena udah lama banget nggak ketemu ya. Jadi
saya memastikan harus mampir nih ke keluarga di Jakarta nih, dan harusnya ke nenek juga. Akhirnya kita pagi langsung ke tempat nenek, kita ngobrol, makan, ya kanan-kanan gitulah. Maklum, cucu kasta tertinggi nih saya di keluarga bapak ya, cucu pertama, keponakan pertama gitu kan, yang lagi viral di sosial media gitu. Jadi kita sama nenek sama kakek, panggilnya bukan nenek kakek, saya panggil Uti sama Yangkung, yang Uti dan yang Kakung gitu ya. Dikasih tahu nih rapot saya, dikasih tahu nih foto-foto masa kecil saya, dan pastinya tahu nggak, dari kecil tuh udah emang bego saya. Dari TK itu nilainya C, B-nya cuma berapa doang. Jadi ngakak aja lihat rapot waktu TK itu. Dan selesai, udah ngobrol, udah kangen-kangenannya selesai, kita udah keburu waktu juga, jam 2-an atau jam 1 kita cabut ke Taman Mini Indonesia Indah lagi. Dan sampai sana alhamdulillah nggak ada acara macet-macet, tapi kalau ke arah puncak Bogornya padat merayap, bahkan berhenti nggak jalan, kita lancar alhamdulillah. Kita sampai di booth Taman Mini Indonesia Indah. Perkiraan kita ramenya itu kisaran jam 4 karena nunggu adem dulu kan. Ternyata kita sampai sana itu teman-teman yang lain udah pada open booth semua cuy, dan rame banget, gila. Jadi yang kita datang booth kita doang nih yang belum buka, di antara booth teman yang lain ada 300 booth mungkin lebih atau ya. Selamat siang umat manusia. Yang lain udah pada open ya, kita masih tutup sendiri. Jadi santuy banget kita. Ntar lagi kita open dan kita cari cuan. Begitulah. Gokil sih acaranya Parjo. Kita langsung open booth, kita display motor dan sebagainya, langsung diserbu banyak customer. Ada customer baru, ada customer yang pelanggan-pelanggan udah lama, mereka beli kaos, mereka tanya-tanya frame BMX, beli frame BMX, frame chopper, dan banyak lah. Kita bisa foto-foto bareng teman-teman di sana dan sebagainya. Seru banget acaranya. Jadi di Parjo itu rame banget. Kita temu kangen ya, maklum udah 2 atau 3 tahun ya dihajar pandemi ini, jadi kita nggak bisa ikutin acara kontes, semua acara dibatalin, kalaupun ada online, jadi nggak seru. Dan kebetulan kita dapat undangan dari Parjo, kita kasih best pick di Parjo, dan sekalian kayak reunian gitu. Jadi bisa yang selama ini kenal di online kayak Mas Gusno, bosnya Parjo, terus ada dari Gesteng dulu ya, Gesteng, kalau sekarang udah ganti 645 Magazine, ada Om Belo, terus ada orang-orang dari Surya Nation, terus banyak lah, ketemu Ateng Katros, ketemu Om Robi, ada Cynthia juga nih, temenan kalian nih, si Cynthia juga mampir ke booth kita, terus Oke ada malah nemenin sampai minggu malam ya itu, terus ada dari Adip, AKG Reds, banyak deh, Om Aan juga, Om Aan itu dari grup Willis Owner Indonesia, dan ada dari Dega, Rainbow Garage, Mika Motorcycle, siapa lagi ya? Banyak deh kalau kita sebutin satu-satu karena gila. Jadi itu acara Parjo itu ngumpulnya tempat apa ya? Industri kreatif, modifikasi dan sebagainya. Dan kita bermainnya itu di situ bermain persaingan di motornya doang. Jadi kalau orangnya ngobrol bareng nggak ada persaingan, jadi hangat banget gitu, asik banget. Beda dengan ya itulah ya, nggak usah kita bahas. Jadi jujur aja, jadi teman saya bengkel itu lebih banyak itu di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nggak tahu kenapa, jadi seru aja ketika kita sharing seputar modifikasi, seputar custom motor, custom gerobak, kayak custom kursi kayak atau apapun. Banyak hal yang bisa kita bicarain di sana bareng-bareng teman-teman builder di Jakarta itu. Jadi siapa lagi sih kemarin banyak yang datang. Jadi yang tadinya ketemu di online doang, kenal di online, akhirnya bisa ngobrol bareng langsung, dan ketemu teman-teman lama itu yang dari teman-teman elektrik yang kita ketemu di Mandalika waktu itu, kemarin ketemu lagi. Jadi acara Parjo itu apa sih sebenarnya? Kalian harus datang ya, karena di sana itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas mereka tuh plek jadi satu datang. Yang nggak dijual di sana itu cuma flora dan fauna doang cuy. Jadi teman-teman mau nyari seandainya nih sepatu roda bekas ada,
troli bekas ada, mini bag yang siap langsung dibungkus bawa pulang ada, ban-ban mobil ada, mobil apa ya, pameran mobil klasik ada, motor show-nya dari acara Parjo kita ngasih best pick juga ada, display motor dari garage-garage top di Indonesia juga ada. Jadi buat teman-teman nggak datang ke sana itu tiketnya cuma 30.000 on spot ya, online juga bisa, beli di mana aja bisa, jadi asik banget gitu. Jadi pastinya yang lebih utama seandainya teman-teman kesana nggak harus beli barang deh, tapi setidaknya dapat pengalaman baru di sebuah event. Jadi oh ternyata karya dari Elmo Event itu seperti ini, oh ternyata karya dari Katros seperti ini, oh ternyata karya dari Rainbow seperti ini, dari Zero seperti ini, dari Mika seperti ini. Jadi kita banyak referensi, banyak pengalaman, dan pastinya kita bisa langsung sharing-sharing langsung loh dengan saya pribadi, dengan Ateng Katros, dengan Robi Kencana, dengan Okiano, banyak lah teman-teman di sana yang buka-buka bengkel itu. Dan di situ kita bentar kita sebar. Jadi di acara Parjo, Mas Busno itu telepon ke saya, Mas datang ya di acara Parjo. Oke, siap, ntar kita kasih 2 booth. Oke, siap Mas. Dan Mas Eka nanti juga kasih best pick untuk di acara custom show-nya. Oh ya siap Mas. Akhirnya kita bikinin custom best pick-nya, kita benar-benar bikin dari palet dan kuningan asli, dan ada logo, dan ntar deh ya kita kasih tahu fotonya kalau ada saat ya, kalau ada gitu. Dan di siang bolong kita gila di Jakarta, panas banget, tapi karena itu tugas kita ya oke lah, kita jalan ke belakang bareng tim, kita lihat-lihat motor. Gila cuy, banyak banget bengkel yang belum saya tahu dan bengkel yang nggak saya kenal dan baru kenal di sana. Jadi nggak nyangka perkembangan 3 tahun yang udah lama nggak ada acara, nggak ada event, kita juga nggak kemana-mana karena pandemi ya, kita semua diem di rumah, diem di bengkel. Akhirnya sedikit kaget ketika kita ke belakang di parkiran yang paling terakhir untuk lihat, untuk ngasih best pick di motor yang saya suka atau menurut saya yang paling keren gitu. Lihat-lihat kurang lebih ada 30 atau 40 motor, kita lihat dan yang bikin siapa nggak tahu, yang bikin siapa nggak tahu, tapi motornya gila, keren serius. Jadi banyak bengkel-bengkel baru yang bermunculan di 3 tahun terakhir ini, itu garapannya mantap, serius mantap. Jadi bisa menginspirasi buat saya sendiri, bisa seneng melihat perkembangan dunia custom makin menggeliat, gila kayak gini. Jadi seru banget. Dengan bermunculannya bengkel-bengkel baru itu otomatis menambah ramenya ya dunia otomotif di Indonesia. Jadi seru banget, bakal tahun-tahun kedepannya bakal asik banget dengan industri custom ini semakin gede. Jadi seru banget. Dan ada salah satu yang paling menarik perhatian buat saya, sempat saya posting di Instagram saya. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung cek di Instagram saya. Jadi keliling ketemu teman-teman, foto apalah, asik banget. Dan saya fokus di satu motor itu. Tahu nggak motornya apa? LPG 12 kilo cuy, di custom jadi motor. Jadi kita sebut Minion aja deh atau apa ya, karena ringnya pakai 7 inci, tabung LPG 12 kilo, dipotong-potong sedemikian rupa, dimasuki mesin Astra Grand dengan semak model Manike, dengan joknya kecil, ada footstepnya di depan. Jadi posisi ringnya tuh gini deh. Serius, ini motor menarik banget perhatian saya. Jadi ada beberapa motor yang bakal ada, pasti kan kita ada pilihan ya. Jadi ada motor yang Maviction, itu mau kita kasih, itu salah satunya dikasih si Ateng Katros. Mau ngasih itu saya, tapi menurut saya kurang unik. Cakep banget motornya. Kalau dipakai harian dan sebagainya, model tracker gitu ya, kekar banget, paduan warnanya jreng oke gitu ya. Chopper XS juga ganteng, banyak lagi, wah banyak lah. Tapi saya tetap kok kayaknya motor ini ya saya mantepnya. Akhirnya datang, kita liatin, cek semuanya, pemasangan instalasi kabelnya rapi, pemasangan mesinnya proporsional, jarak rodanya oke, dan dikendarai pun juga masih bisa. Jadi
ini orang keren nih bikin motor, nggak asal-asalan bikin gitu. Kalau saya penilaian pertama di rapinya dulu ya, karena basicnya kalau udah motor aneh-aneh gitu pasti dipakai untuk pajangan dan sesekali aja dipakai. Jadi banyak yang komen mungkin, gimana makainya ribet, kita hargailah karya orang. Jadi kalau mau nggak ribet pakai motor standar. Kalau hujan nyiprat, orang kalau udah pesen motor yang aneh-aneh pasti mobilnya udah ada beberapa cuy, motornya ada beberapa. Jadi kalau motornya masih satu ya nggak usah main motor custom, karena yang takut nyiprat, takut apalah dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, kita putuskan kasih base pick di LPG 12 kilo karena motornya datang, ntar bakal kita kasih cuplikan videonya. Untuk review lengkapnya tunggu ya di video selanjutnya setelah ini. Jadi kita review singkat itu motor detailnya seperti apa, aplikasi mesinnya seperti apa, itu kita review singkat mungkin ya cuma 10 menit doang karena panas gila. Dan serunya lagi di malam terakhirnya, di penutupan, dan kebetulan pas lagu terakhir salah satu tim dari Engkel Modified, si Boim yang biasanya saya ajak kemana-mana itu, dia barista, dia juga bisa nyanyi dan suaranya enak ya. Dia maju ke depan dan kebetulan naik ke stage nyumbang lagu cuy. Jadi euforianya itu benar-benar seru banget, ditonton ribuan orang di acara itu. Kita bisa nyumbang lagu, kita bisa nyanyi bareng, seru-seruan bareng, gokil banget. Jadi di Parjo itu kekeluargaannya itu kayak kental banget gitu loh. Kayak si Zeros tuh bawa apa sih namanya tuh, daging diasap sampai yang 12 jam gitu, tong gitu. Keren, mantap. Alhamdulillah 2 unit kita sold out dibungkus Om Ricky dan Juragan Alat Berat di Jakarta. Jadi ini salah satu customer kita dari Jakarta, Om Ricky. Udah nggak sabaran orangnya, pesen 3 unit kemarin di kita, ya Om. Terus belum kelar, nggak sabar 2 langsung dibungkus yang di sini. 2 langsung bungkus. Langsung dibungkus, bawa pulang. Jadi pulang kita nanti kosong cuy, tinggal bawa XS aja. Deal. Deal. Gila, Ro. Habis duit gua. Enggak lah, orang nggak ada serinya. Ya. Ini kita transfer. Gas ya kan, mantap kan? Ini dua-duanya juga nggak apa-apa. 5 unit udah Ki. 5 unit. 3 lagi diproses. 3 lagi diproses. Baiknya di mana itu? Hah? Baiknya di mana? Dikasih anak buahnya katanya buat nemenin motoran gitu. Ya, 1 istri, 1 menantu, 2 anak, 1 kita. Pas sudah. Ya sudahlah. Gas lah. Asik. Udah kalah kaos 5 sama towing katanya. Cash. Gila. Nggak pakai lama, gaspol langsung. Makasih Om, kita dapat liburan gratis. Ya. kita pulang mobil enteng cuy, yang berangkatnya tadi kita ngebut nggak bisa, cuma 80 km per jam, akhirnya balik itu Granat bisa lari 120 gitu kan, bisa lebih bahkan. Dan serunya merchandise dari Engkel Modified nggak nyangka juga banyak teman-teman dari Jakarta yang order, yang beli ya. Jadi kurang lebih kita sold 200 piece merchandise Engkel Modified dan asik sih. Jadi kita bisa ketemu customer langsung, kita dapat dealing baru, kita balik juga bawa motor sih. Jadi ada salah satu customer yang tahu kalau kita ada di Jakarta ya, jadi mereka langsung, iya deh langsung sekalian motornya bawa pulang, kita bawa Honda Tiger gitu. Jadi dan ada deal baru Street Cup di sana, asik lah. Jadi walaupun jauh 1000 km, pulang pergi 2000 km, capek tapi terbayar untuk 2 hari di sana itu. Seru banget ngobrol teman-teman, sharing, dan kita bisa saling minta masukan gimana sih bengkel biar gimana bla bla dan sebagainya. Seru banget, kita bisa ketemu customer langsung. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan Parjo yang ke-11
Insya Allah semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang ya, bisa ketemu lagi di acara Parjo atau di acara-acara selanjutnya. Sampai jumpa tanggal 14 Agustus. Kita juga bakal datang di acara Indonesia Custom Show, dan Oktober 1 dan 2 kita bakal datang insya Allah di acara Custom Fest, lebarannya anak custom, mantep tuh. Dan insya Allah di Custom Fest kita bakal open booth juga. Sampai ketemu di sana dan kita ngobrol bareng, sharing-sharing bareng, seru-seruan bareng, asik lah pokoknya. Pulang kita langsung selesai malam itu juga, jam 10 kita closing, kita lepas booth, dan serunya kita yang paling terakhir cuy, karena bawaan kita bootnya juga pasang-pasangnya sedikit ribet ya, bongkar pasang, naikin mobil dan sebagainya. Kita selesai jam 1 malam kalau nggak salah, atau jam 2 kita baru cabut dari TMI, langsung gaspol. Kita pulang, kita di rest area Cirebon kalau nggak salah, itu udah pada nggak kuat, kita tidur bentar. Pagi jam 8 kita lanjut lagi gas full tol sampai di Ungaran. Dan di Ungaran kita makan siang cuy, jam 1 atau jam 2 gitu. Tapi udah terasa dari start berangkat dari Cirebon, rest area Cirebon, itu mobil towing satunya kita start kok agak berat. Wah, ada yang nggak beres nih, kalau nggak aki dinamo starter. Tapi feeling saya sih aki, tapi aki nggak mungkin juga karena baru gitu, nggak sampai 1 tahun itu aki, masih kita ganti baru. Tapi ya udahlah, kita jalan aja, nggak ada masalah kan mobil. Nyampe kita minggir makan, udah mau cabut jam 3 dihidupin, nggak ngangkat cuy. Bongkar lah akinya Grand Max kan, kita bendeng di aki Alphardnya, tetap nggak mau nyala, kayak aki nggak kuat. Dan oh berarti ini bukan masalah akinya. Dan di aki itu kan ada indikatornya tuh, kalau warnanya biru berarti masih kondisinya bagus banget. Jadi serunya ya ketika punya banyak teman, bahkan teman ada di mana-mana, itu enak banget cuy. Seperti kemarin kita minta tolong Papa and Mam, itu kawan dari 2005, kita main kontes. Dari dulu ya motornya lawan, orangnya kawan, jadi seru banget. Datang bawa bengkel, jadi bengkel kemudian bengkel ya kan, diberesin, dibongkar, ternyata benar dinamo starternya, cool boosternya itu ada 4 dan yang 2 itu udah habis gitu. Jadi mau nggak mau harus diberesin, dan takutnya waktu itu ketika cool booster nggak bisa dimodifikasi atau di custom atau di apa ya, diberesin lah ya, malam di tol mau beli di mana, toko udah pada tutup kan pastinya. Dan alhamdulillahnya si bengkelnya ini Mas siapa itu lupa saya, itu kreatif juga. Jadi tahu nggak cuy, diganjel sama nih kertas rokok cuy. Jadi yang 2 itu udah nggak nempel, diganjel mungkin kurang lebih 1 mili ya, nggak sampai kayaknya. Udah nempel lagi, dicoba di aki, langsung starter mau dan dipasang, start, nyala, coba matiin, kita makan malam lagi cuy bareng teman-teman semuanya, dan kita hidupin. Alhamdulillah sampai saya pulang, dan sampai sekarang belum saya bawa ke bengkel. Jadi masih dinamo starternya si Alphard itu kita masih diganjel sama bungkus rokok ini cuy. Jadi ya udahlah biarin ya. Ntar deh kalau udah ada waktu kita bawa ke bengkel untuk diberesin. Dan setelah itu beres, kita lanjut perjalanan pulang. Saya udah gak kuat, nyetir udah bahaya banget. Akhirnya kita masuk rest area, kita tidur bentar, ternyata bangun masih tetap capek, ngantuk. Akhirnya digantiin sama si Yoga yang mobil satunya di Hendra Satria. Cabut pulang dari Leces Probolinggo Timur, itu udah disambut dengan kemacetan cuy, katanya teman-teman ya. Jadi saya nyeritain teman-teman, jadi disambut dengan macet. Daerah Leces itu udah gak jalan, tanya orang karena ada kecelakaan katanya. Dan dapat info lagi kalau Gunung Bumitir juga lagi longsor parah. Jadi nggak tahu ya itu macet karena dari Gunung Bumitir atau enggak, atau memang ada kecelakaan di Leces, kita nggak tahu. Akhirnya kita harus putar balik ke Probolinggo, putar balik menuju Kraksa, dan kita lewat jalur namanya Bondowoso atau Situbondo, lewat arak-arak namanya jalurnya, kayak Gunung Bumitir gitu. Dan teman-teman dapat view cantik banget karena pagi hari, dan saya dibangunin, Pak tempatnya bagus, saya cuma gitu doang karena gila
serius ngantuk berat saya cuy. Jadi akhirnya teman-teman, karena kalau kita luar kota ya, itu pasti kita bawa perlengkapan box yang biasa kita bawa di Red and Camp. Coba cek channel saya yang satunya Red and Camp, kita bawa box itu. Jadi isinya itu lengkap, ada kopi, ada kompor, gula, sendok, gelas, semuanya lengkap ada di satu box gitu yang biasanya kita bawa Red and Camp. Dan mereka nurunin, mereka bikin kopi, dapat momen bagus, sunrise, cakep deh pokoknya. Aku liatin fotonya teman-teman itu dan saya tetap ngorok di mobil. Akhirnya cabut, nggak tahu saya cabut jam berapa. Yang saya tahu sampai rumah itu kalau nggak salah jam 7 ya. Turun sampai rumah, bangun dengan kondisi saya sehat walafiat karena udah nggak nyetir berapa lama itu, 6 jam paling ya. Jadi bangun-bangun udah seger banget. Lanjut aktivitas lagi di bengkel. Oh, pijet dulu sih kan, pijet dulu, habis itu ya cek-cek di bengkel, cek-cek orderan, kerjaan, semua udah pada beres atau belum, cek-cek di bengkel dan semua udah pada aman, progresnya juga aman, alhamdulillah. Tim yang ditinggali juga pada jalan, akhirnya kita bisa istirahat dengan tenang di malam harinya cuy. Dan itu sedikit cerita pengalaman kita di perjalanan di acara Parjo. Seru banget, serius buat teman-teman datang di acara-acara motor seperti itu di Parjo, di Indonesia Custom Show, di Custom Fest, Surya Nation, Westland, Sunrise Java dan sebagainya. Tiket itu nggak semahal dengan pengalaman kalian cuy. Jadi seandainya tiketnya mahal ya mahal itu relatif ya, 50.000, 30.000, 100.000 atau lebih, dilihat dulu fasilitasnya apa, acaranya seperti apa, yang datang siapa aja, apa yang bakal kalian dapetin. Jadi masih oke lah ketika kita ngebuang duit katakan tiket 100.000 untuk pengalaman yang kita dapat. Jadi karena mungkin untuk ke depan kita sangat amat lebih butuh pengalaman sebelum melakukan pekerjaan apapun. Jadi kalaupun pulang nggak bawa barang, nggak ada masalah. Kita udah dewasa, kita udah tua, kita udah bapak-bapak katakan gitu ya, udah om-om, udah mas-mas. Kita keluar nggak harus bawa oleh-oleh, kita keluar nggak harus bawa barang dari acara tersebut. Tapi yang lebih penting, kita bawa banyak pengalaman dari acara tersebut. Itu yang utama kalau saya pribadi. Jadi buat teman-teman bisa datang di acara-acara tersebut karena acaranya pasti keren, banyak orang-orang keren di situ, banyak teman-teman baru, itu yang utama. Jadi seru lah pastinya untuk datang di event-event motor atau event apapun sesuai hobi kalian atau kesenangan kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah yang udah ngeluangin waktu untuk dengar cerita keseruan acara di Parjo kemarin. Terima kasih banyak, dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen, dan share, dan selamat malam. Sampai ketemu di video-video